Soalnya anakku dhewe yo ngalami juga ketika yang viral dia megang iki. Nonton yang itu juga 18+. Enggak. Kira gitu ya, maaf. Yang waktu viral saat itu. Oh, gitu. Nah, habis itu dia ke belakang saya lihat di rumah. Iki anakku ngapain gitu dia lupa. Dia mukuli pohon pisang, Mas. Oh, salah dari Binjai. Salah dari Binjai. Oke. Kan ternyata efek media sosial itu menyerang kepada anak-anak balita, Mas. Ya, ini YouTuber nomor 1 Pati ini, Mas Hajar Pamuji. Tepuk tangan semuanya dong. Biasa, Mas Hajar. Iki wis direkod berarti. Sudah. Kita nggak ada intro-introan. Enggak, kalau dikatakan nomor 1 sih kayak nggak ada nggak ada parameter yang ini YouTuber nomor 1, ini nomor nggak ada sih. Ya. Menurutku podo aja sih, Mas. Ya kan nomor 2 kecap biasanya. Iya. Ya, nggak ada yang ngaku nomor 1. Enggak, nomor 2 itu Indonesia, Mas. Nomor 1-nya Thailand. Oke, ya. Ini hari patah hati bagi laki-laki ya. Hari patah hati. Kenapa kok bisa dikatakan gitu? Kenapa, Mas? Kalau Masnya paham bola, mungkin paham apa yang saya rasakan sih, Mas. Jadi, kalau ditolak wanita sama kekalahan yang kemarin lah 4-0 itu lebih sakit yang kemarin. Karena ini harga diri, men, ya kan? Iya sih, tapi minimal kan kemarin sempat ngalahin Malaysia itu, Mas. Yang selama ini iya kan sih, juga karena kesulitan. kalau orang bilang wes kalah mbek Thailand ra apa-apa, kalah mbek Singapura apa anggere aja kalah karo Malaysia. Nah, itu kan sudah kita lalui sih. Ya. Tapi kita udah final 6 kali loh, Bro. Iya juga. Final sih. peng 6 kalah terus kok. Ya kan? Tapi kemarin itu yang leg kedua, itu kan di babak pertama lumayan bagus mainnya itu. Yeah. Saya sempat bagus ini, kayaknya comeback ini. Nah, kok ono bunuh diri barang iku lah. Iya. Sing babak kedua aduh. Luar biasa. Padahal itu sepak bola itu pemersatu bangsa ya. Di samping yang lain. Iya. Ya, pemersatu bangsa itu sepak bola. Sumpah itu di Twitter, di Instagram, pokoknya di medsos itu Trending. ya hampir semuanya, mohon maaf dalam tanda kutip, yang selama ini mengkotak-kotakan Cebong sama kampret kemarin politik semua, betul. Mas. Nah, betul. Sumpah, Nggak ada yang namanya supporter semua Cebong, supporter iya, semuanya pokoknya pemersatu bangsa. Betul sekali. Ya, selain itu tadi kan bilang selain yang lainnya mungkin kakek Sugiarto. Enggak maksudnya. Oke. Di sini selamat datang Mas Hajar Pamuji. Ini sebenarnya saya juga agak deg-degan ini. Ini kan tadi saya sudah bilang Mas Hajar ini salah satu YouTuber nomor 1 Pati, ya karena tadi juga sudah dibilang nggak ada parameternya, tapi menurut saya tetap nomor 1 Mas Hajar karena yang ya karena direkam, kalau nggak bilang gitu. karena bilang tamunya gitu. Ya nomor 1 ya karena kan terakhir kita ketemu pas project Ipmafa TV itu ya, yang apa judulnya itu Niat Baik kalau nggak salah. Nanti teman-teman bisa nonton di YouTube-nya Mas Hajar Pamuji, linknya nanti bisa disiapkan oleh teman-teman kru ya, jangan lupa ya. Jadi terakhir kita ketemu di project itu ya, kita collab Ipmafa TV dengan Mas Hajar Pamuji. Iya. Kesibukannya apa Mas ini, Mas? Setelah terakhir kita ketemu, Mas. Aku udah ditanya orang kesibukannya apa, seolah-olah aku wong paling sibuk, Mas. Saya itu bukan presiden, bukan bupati ya. Jadi katanya kayak kesibukannya apa, katanya kayak wong tenan ya. Ya fenomena pertanyaan Mas. Nah, kesibukan Mas, hari-hari saya itu ya nek Senin sampai Kamis itu ngomong anaknya orang, Jumat, Sabtu, Minggu. Oh, ngajar maksudnya. Ngajar. Siap. Kan anaknya orang. Siap. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu ngomong anak dewe, Mas. Ya, di sembari itu juga saya dan teman-teman juga ya ngonten lah ya untuk YouTube itu tadi. Konten. Ya, itu tertata jadwalnya apa enggak Mas kalau nonton itu? Nah, itulah enaknya nge-YouTube. Ketika kita nggak ada keterikatan dengan perusahaan, nggak ada keterkaitan dengan lembaga atau sponsor, kita itu mau ngonten kapanpun itu nggak ada nggak ada digudak deadline, nggak ada Mas. Jadi enak kalau konten nge-YouTube itu. Jadi ya ngalir aja, cara istilahnya sak kobri konco-konco gitu. Total ada berapa Mas krunya jenengan sampai saat ini? Rata-rata setiap bikin konten itu dalam satu hari, misalkan kita buat 2 episode ya, pemain rata-rata 6 atau 7, yang di belakang layar kameramennya ada 3, yang bantu-bantuin 1 plus saya 1 gitu.
Ada sekitar sebulan lebih ya? Lebih lah, Lebih Mas. ya? Biasanya kalau istri saya masak itu 20 porsi habis, Mas. Karena biasanya ada talent itu ngajak ceweknya, Gitu. atau talent ngajak anaknya. Ada gitu. yang 1-2 porsi. Gitu. Iya. Di sini juga ada soalnya. Di sini juga ada soalnya. Itu 20 porsi pun saya nggak makan, Mas. Iya. Ini buat istrinya Mas Hajar diprotes suruh nambah porsinya. Enggak, tapi seneng, Mas, kalau kita itu kedatangan teman-teman bawa orang banyak, itu seneng. Memang hawanya langsung positif gitu ya. Justru kami yang berterima kasih ketika ada orang datang karena dari situlah mungkin kita dimudahkan untuk rezeki ke depannya ketika kita menyuguhi tamu, ketika kita dalam tanda kutip mengistimewakan tamu, itu ya insya Allah nanti ada datang sendiri ya, gitu. datang sendiri lah rezekinya. Entah itu neng awak sehat, neng dalan selamat kan gitu Mas. Kalau mengatur waktu sendiri, Mas, kalau tadi kan Mas Hajar di awal bilang kalau Senin sampai Jumat tadi ya, itu ngajar atau ngurmati anak wong kan. Terus sisanya itu mungkin untuk konten dan sebagainya. Itu mengatur waktu antara ngonten, ngajar sama keluarga ini. Ini kan agak sulit juga ini. Ngatur waktunya kan sedangkan 1 minggu aja 7 hari, Mas. Itu gimana? Kalau untuk ngatur waktu, kebetulan konten kami kan film pendek ya. Film pendek itu kan harus ada semacam praproduksi kan, nulis naskah, ngoling teman-teman itu ya. Sebenarnya kalau untuk ngatur waktu itu pekerjaan gampang sih Mas, ngatur waktu yang. Sudah ada manajernya belum nih? Nggak ada manajer. Berarti di manage sendiri ini ya? Pure semuanya mulai dari. Pure, ya. Wah, mantap. Itu. Jadi nggak ada untuk masalah ngatur waktu tidak sebuah kesulitan sih ya. Yang mungkin yang PR besar bagi diri kami itu ya mengalahkan diri kami sendiri, ada kemauan apa enggak itu kan ketika nulis naskah itu kan karena konten kita film pendek itu kan harus ada naskah yang harus siap sedia kan gitu Mas. Ya itu sih pekerjaan yang menurut saya harus melalui tahap selain mengatur waktu itu ya menulis naskah itu memulai itu yang pertama. Yang kedua, kalau masalah mengatur waktu yang seperti saya bilang tadi bukan sebuah kesulitan. Nah, itu karena teman-teman alhamdulillah itu ketika kami calling, ketika kita ajak itu hampir semuanya selalu oke. Kapanpun? Iya, kapanpun. Tenan Mas? Kapanpun ya. Begitu. Jadi kebetulan talent kami jauh-jauh Mas. Saya sendiri kan tinggalnya di Sukolilo, tempat syutingnya kan juga Sukolilo. Itu pun perbatasan dengan Kabupaten Grobogan. Talent kami banyak yang jauh-jauh. Dari luar kota juga banyak? Dari luar kecamatan ya. Ada yang Juwana, ada yang Margoyoso juga itu. Oh ada? Ada. Dari Jakenan, itu juga banyak yang luar kecamatan yang kalau di rata-rata sih lebih dari 30 km dari tempat kita syuting. Dan itu pun ada yang kerja. Berarti syuting ini di konten Mas Hajar berarti ada teman-teman juga yang kerja gitu, jadi sampingan gitu ya? Iya, itu. Bahkan ini contoh salah satu talent kami kan ada yang jadi nurse, yang jadi perawat di salah satu rumah sakit di Pati. Itu ketika saya calling, besoknya dia shift pagi, itu dia mau tukar shift. Rolling? Iya rolling dengan salah satu temannya dan itu pun nomboi Mas. Tahu nomboi kan? Iya, ganti-ganti. Yang ganti itunya. Ada yang di salah satu kerja di resepsionis penginapan juga ganti shift kayak gitu. Berarti hampir semuanya nggak ada yang nganggur ya, artinya dia menyelakkan apa ya? Nyelakkan waktunya kan maksudnya, nyelakkan waktunya untuk. Kadang ketika ada talent yang pas callingan dadakan, misalkan dia ada di luar kota itu juga pulang. Bahkan sampai dari luar kota ketika kerja itu ya? Iya, ada mahasiswa juga di Solo ketika callingan itu juga ngelegakno teko Mas, jadi habis selesai syuting nggak pulang ke rumahnya langsung kembali ke Solo lagi. Jadi ya dengan kenyataan di lapangan seperti itu maka kayaknya jadi semangat Mas. Jadi kalau untuk wah aku sibuk gak iso syuting itu kayaknya nggak jadi problem. Jadi mengatur waktu itu bukan sebuah kendala. Yang lebih susah itu mengatur kemauan saya sendiri itu. Karena otaknya di jenengan semua ya, bisa dikatakan kayak gitu ya. Iya. Otaknya mungkin di saya hanya sebatas naskah, itu aja. Oh gitu. Cerita. Kalau saya suruh main juga nggak bisa.
Tapi kayaknya sering deh ngelihat Mas Hajar ini di konten videonya gitu. Mungkin nggak di konten video, mungkin di TV apa? Mungkin. Di TV. Iya. Sebenarnya sombong. Pernah di TV apa aja Mas? Di acara apa aja kalau di video? Dulu alhamdulillah di teman-teman kami ya di Sukolilo, di pemain-pemain YouTube Hajar Pramuji itu pernah dapat program juga sih dari televisi swasta. Genrenya komedi sketsa sih. Gimana? Di trans gitu. Boleh nyebut merek ya, Trans 7 acaranya konco ngakak ning acarane bungkus gara-gara Covid. Oh ya itu yang apa? Talentnya Mas siapa? Yang sekarang udah gede itu Dimas. Ya ada Dimas itu juga si Iqbal itu kan. Artis. Sampean artis Mas. Kalau saya nongol di frame sendiri di YouTube sendiri itu nek pas apa butuh ekstras tapi ketoke jarang. Kurang nggak aku tak mlebu sithik. Kadang ada tambahan di luar sedikit naskah gitu. Jadi nek YouTube itu pun ketok paling 3 detik 5 detik Mas. Saya penasaran itu yang dulu video viralnya Dimas. Itu kan terkenalnya Dimas Ruroh itu ya dengan Mbak Ruroh. Itu awal mulanya ceritanya gimana itu Mas? Mungkin ada sebagian yang penasaran asal mulanya itu Dimas itu kok langsung boom terus akhirnya pernah masuk ke program TV juga itu gimana? Ya. Itu sebenarnya kan Mas, itu sebuah ketidaksengajaan. Cuman karena packagingnya si Dimas itu wajahnya entertain dan ngomongnya belibet lucu dan nyuwun sewu dia punya kelebihan. Kelebihan ini ya. Oh ya gigi. Ya itu ya. Itu kan kalau giginya pun berantakan itu. Oh iya. Dan waktu itu juga dia tak lazim karena anak SD menyukai temannya sendiri, temannya sekelas. SD kelas berapa itu pas itu? Itu kelas 6 sih. Kelas 6 SD. Tapi dia mulai suka kelas 3 SD. Ya. Nah, ini yang boleh cerita ke belakang lagi enggak? Ruroh itu. Yang Ruroh. Oh ya boleh. Jadi iku 2017 Mas. Ceritanya kan nganyari wifi ning omah. Lah ning aku kan pendatang di Sukolilo. Aku nikah 2013 selama 4 tahun iku ra ono sinyal. Jadi HP iki padha koyo watu Mas ra iso berfungsi. Nah, kadang gua amper opo. Nah, terus saya nggak bisa nih, saya hidup keadaan gini terus saya nggak harus ada sinyal karena kaitannya dengan kerja ya. Betul. Nah, terus akhirnya iseng-iseng pasang wifi di rumah. Nah, setelah pasang wifi kan HP ono gunane iki. Nah, aku coba ngonten ke YouTube. Nah, aku kontenku apa bingung. Lah akhirnya cah cilik-cilik di tetanggane rumah istriku kan banyak. Salah satunya kan si Dimas itu. Jadi ada puluhan anak tiap sore main di situ. Terus aku nggak konten apa iki. Saya bilang, siapa sing wani tak wawancarain. Aku pak kan gitu. Si Dimas itu. Ya si Dimas itu. Terus tak rekam si Dimas. Pertanyaan saya mengalir spontanitas, nggak ada konsep yang di sini, tinggal tanya gitu kan. Siap. Udah tak rekam, terus karena dia punya keunikan itu tadi yang kita sebutkan ini, agak dan dia juga susah untuk menghafalkan nama kepanjangan Pak SBY waktu itu. Susilo Bambang Yudhoyono dia nggak bisa, dia bilang si Sule, Susilo. Pokoknya kata-kata yang istilahnya yang ribet dia nggak bisa kan. Agak sulit. Ya wes iku ternyata tak upload let seminggu 2 minggu lho. Iki video kok sing nonton oke ya. Terus saya malah dimenseni wong di Facebook. Dimenseni wong di Facebook itu. Akhirnya loh, kok munggah. Akhirnya ketemulah si Dimas lagi terus setiap ketemu tak bikin konten. Kan itu viral. Biasalah kalau misalkan rumusnya di Indonesia, ketika kamu pengen masuk TV harus viral dulu. Kalau secara instan kalau enggak punya bakat ya gitu kan. Nah, akhirnya saya di DM lah sama ini sutradaranya langsung. Sutradara langsung. Terus di DM, terus kita komunikasi. Awalnya Dimas diundang di salah satu sitkom waktu itu di Global TV. Terus kita main di situ jadi tamu. Cuma 1 episode, tamu 1 episode, wes pulang lagi. Terus ada callingan lagi di Jakarta ngisi promo. Datang lagi ke situ, pulang lagi. Terus callingan lagi 5 episode di salah satu sitkom di Antv. Ternyata mungkin dari pihak sananya seneng kan, ada wajah baru, ada sesuatu yang baru. Terus anaknya kan udah pulang 5 hari, seminggu di rumah, padahal sudah daftar sekolah waktu itu kenaikan kelas. Diundang lagi di TV, dikasih episode panjang sampai sak tamate TV ini. Sampai vakum sampai. Iya itu di Jakarta. Terus anaknya pulang, ada tawaran lagi sih tapi anaknya sama keluarganya pengen sekolah aja di kampung kan gitu. Ya akhirnya kita punya prinsip ya wes nek ono sekolah bae emang sekolah kan juga penting untuk masa depanmu kan gitu. Terus
kalau misalkan ada tawaran lagi kita nggak usah ke Jakarta, Jakartanya kita bawa sini. Wah, mantap. Itu angan-angan Mas, guyon. Ternyata jadi kelakon Mas. Terwujud. Trans 7-nya ya, setidaknya Trans 7 kita dapat program syutingnya ning Kolilo. Apa? Acara apa? Konco ngakak itu. Oh, terus syutingnya di Sukolilo. Syutingnya di Sukolilo. Kalau mau kita Jakartanya kita bawa ke sini. Kelakon tenan Mas. Asalnya gimana? Maksudnya, Mas aku mau ke Pati gitu, apa gimana itu? Waktu itu Trans 7 sudah berapa kali? 2 kali ya. Pertama itu Sibulang, pernah Sibulang kan? Sibulang bikin liputan di Pati itu bikinnya 1. Ternyata nggak bikin 1 malah bikin 2. Terus beberapa minggu kemudian dari pihak Trans 7 datang ke rumah saya di Sukolilo itu, kemudian ngajakin kerjasama itu. Waktu itu kan memang ratingnya lagi naik yang dari Kebumen itu yang apa namanya bocah ngapak ya itu loh. Bocah itu ngapak kan, ya. Nah itu mungkin karena dirasa itu kok ada sesuatu yang baru, bagus, ratingnya bagus, kemudian bikinlah lagi dari anak-anak desa. Ya itu Dimas itu. Ya Dimas dan CS-nya itu, Dimas sama trio anak-anak itu. Nah, akhirnya syuting ke situ mulai 2019 November syutingnya sampai 2020 Mei karena pandemik. Ya udah kita dibungkus itu. Karena pihak Jakarta mau ke sekolah di luar syuting di luar Jakarta tidak diizinkan dari sananya. Oke. Sampai tayangannya itu sudah tayang diulang akhirnya ya wes bungkus itu. Oke. Itu sudah vakum dulu ya untuk vakum saat ini. Dulu, iya. Melihat fenomena yang sekarang nih Mas, kita mulai masuk ke media sosial ini Mas. Mas juga kan seorang konten kreator yang cukup giat dan juga banyak punya dampak yang luar biasa lah untuk teman-teman dan juga pemuda-pemuda di Kabupaten Pati. Mas Fajar melihat ini seperti apa Mas? Melihat fenomena media sosial, pentingnya media sosial di kalangan anak-anak muda ini? Ya nek anak-anak muda yang hidup di tahun ini, artinya bukan hidup di era Majapahit ya. Atau di zaman PKI. Pithecanthropus erectus. Ya. Lah mau nggak mau nek kita pengen survive, pengen bisa hidup ya kita harus menyesuaikan di era saat ini, eranya medsos. Orang-orang sukses itu juga banyak yang dari medsos. Contoh nih ya salah satu musik publisher, dia kan nggak punya studio rekaman, dia kan nggak bisa nyanyi, nggak bisa ngeband, tapi dia bisa hidup dari musik. Nah seperti itu. Nih lagi contoh. Boleh nyebut merek ya, kayak Shopee, Bolo ngono kuwi kan. Itu kan juga nggak punya mall, nggak punya barang dagangan. Iya sih. Dia bisa dagang dari situ. Jadi media. Iya dari media sosial ya. Karena itu juga tak rasakan juga. Kayak istriku juga kan juga tidak punya toko, nggak nyewa ruko, tapi juga bisa jualan dari medsos itu. Nah itu jadi era sekarang memang eranya medsos. Jadi kita menjual apapun nggak harus buka toko, nggak harus buka lapak, kita bisa dengan handphone duduk santai di rumah, kita bisa menghasilkan sesuatu dari situ. Merubah kehidupan Mas Hajar secara itu nggak signifikan nggak konten perkontenan dan media sosial ini? Sangat Mas, sangat. Oke. Sangat ya merubah hidup ya dari media sosial itu. Kan media sosial kan ada banyak sih ya. Nyatanya juga orang-orang sukses walaupun dia nggak nge-YouTube, nggak punya Instagram, follower banyak, dia punya TikTok aja. Anak muda ini ya, anak-anak SMP yang sing duitnya untuk Indosan akeh Mas. Gurune wae duitnya dikalahke kok Mas. Berkali lipat gitu. Serius. Insecure pasti gurunya. Jadi anak-anak SMP loh. Iya benar. Sing sukses wakih ki sing untuk duit ke medsos. Nah ini makanya ini ada salah satu stand up komedian, ijazah itu nggak penting, yang penting itu jumlah follower kamu. Nah, setuju Mas? Ada ya. Setuju dengan statement itu? Ya di era saat ini yo setuju lah. Setuju ya? Setuju. Ini cuma saya ya, bukannya kok ingkar rezeki ya. Misalkan SKCPNS Mas ya. SKCPNS dijoli dengan subscriber YouTube 1 juta, mungkin larangnya aja. Subscriber 1 juta kok Mas. Mantap ya. Iya, di era saya gini. Berarti bisa dikatakan media sosial atau konten kreator per dunia konten kreatoran itu bisa dikatakan ladang bisnis Mas?
mengistiqomahkan, mewajibkan diri saya gitu. Sholat mau doni salam keran Mau tahu cara mengintip yang benar? KPI IPMAVA, belajar komunikasi dan broadcasting yang menyenangkan. Media sosial atau konten kreator per dunia konten kreatoran itu bisa dikatakan ladang bisnis, Mas. Iyalah. Kayak gimana Mas Hajar menanggapi bisnisnya maksudnya di mana gitu? Arti bisnis dari media sosial itu ketika kita bisa apa gitu? Ketika kita punya sesuatu kemampuan di situ, iso kok dimanfaatke nggo bisnisan. Contoh ya Mas ya. Saya punya teman saya itu hipnotis ya, bisa menghipnotis atau sulap lah ya. Oke, Nah, sebelum dia main medsos, manggungnya ya mau sekitar ngungkep pati vlog kok. Iya. Pati tok. Tapi ketika dia mempromosikan di medsos, akhirnya apa? Akhirnya ada panggilan dari Bandung, akhirnya ada panggilan dari Jakarta, dari Bogor, dari Palembang, bahkan sampai ke luar negeri. Pernah sampai ke India, pernah sampai ke Malaysia, Singapura, Taiwan. Ya karena dia punya kemampuan itu, terus direkam, terus dikasih di medsosnya. Orang kan yang nonton, wah ini cocok, ini diundang. Apalagi dia juga merambah ke, biasanya neng SMA kelas 3 apa ujian kan ono bolo kuwi ya Mas, apa kuwi istighosah kan gitu. Atau sholawatan. Bolo ngono kuwi kan. Nah, itu kan dihipnotis massal tuh. Oh, sholawatan kok gitu. Jadi metode konvensional misalkan dikumpulkan di ruangan, bayangkan jika kamu pulang nanti ada bendera kuning, ada suara la ilaha illallah. Itu sudah nggak berlaku di era saat ini, ya kan? Bayangkan ibu kamu meninggal, itu sudah nggak berlaku. Udah nggak berlaku ya? Ya. Jadi motivasinya diganti motivasi lain. Motivasi gimana caranya biar kaya gitu? Enggak, maksudnya untuk biasanya yang ujian gitu Mas, yang kelas 3, ujian nasional itu kan. Kan itu kan kayak dihipnotis gitu. Oh, bikin motivasi. Motivasi gitu. Itu ya banyaklah untuk manfaat medsos di era saat ini. Tapi kan dilemanya gini Mas, ketika kita pemula ya, katakanlah kita pemula yang backgroundnya nggak IT banget lah, bisa dikatakan kayak gitu kan, bisa dikatakan gaptek lah, tanda kutip. Ketika kita langsung di awal stigmanya bahwa media sosial akan saya gunakan untuk bisnis pure, untuk mencari keuntungan dan lain sebagainya. Sedangkan kan kita juga belum tahu untuk memulainya caranya gimana. Kan juga ambigu juga itu gimana itu Mas? Sebenarnya satu, kemauan. Yang penting mau dulu. Mau dulu. Nek aku dewe Mas ya, aku ngocak aku dewe ya. Sebenarnya aku gak duwe kemampuan sing koyok sekarang gini, saya sekolahku gak tentang kayak KPI kayak ini ya. Oke. Sekolahku gak tentang perfilman, sekolahku gak tentang editing video. Saya jurusannya geografi Mas. Geografi? Ya, kan sekolahku geografi. Jurusan geografi. Ya. Ilmu-ilmu itu nggak ada untuk kayak medsos, apa ngedit, apa nggak naskah, nggak skrip, ngoperasi kamera kan nggak ada ilmunya saya. Blas nggak ada. Berarti. Kemampuan nol. Oke. Iki kemauanku sing over. Kemampuan nol, kemauanku over iki lah carane. Akhirnya kemampuan ngikuti. Karena aku gelem dalam tanda kutip ngemis ngilmu saka sapa-sapa. Jadi kemauanku iki sing over itu. Jadi kemampuan akan mengikuti. Beda ceritanya ketika kita punya kemampuan bagus, sekolahnya IPK-nya 4 kumlot, kuliah misalkan kan di jurusan perfilman, tapi kemauannya gak eneng baru lulus. Gak ada artinya. Ya wes, gak ada artinya. Kemauan kita naikkan, kemampuan akan mengikuti gitu ya. Oh, dongokno le.
Terus jo iso yo kudune gelem ngono. Ya nek misalkan aku teori-teori gawe gambar sing bener, film sing apa anu sing bener, iku kalah adoh sama Bapak Fajar. Kalah aja. Kita balik misalnya semene iki Mas aku ngilmune Mas. Kemauan iki sing anu sing semangat iki mungkin itu gitu Mas Hajar itu yang bukan benar-benar basicnya dari perfilman, bukan dari media dan lain sebagainya, bisa terkenal dan lain sebagainya. Kalau jurusannya dulu perfilman, KPI dari IPMAFA misalnya, wah lulus dari Hanung Bramantio. Bisa jadi ya. Jadi teman-teman harus bisa tadi kata Mas Hajar ya. Yang penting mau dulu. Nah, yang penting mau dulu, engko kemampuan akan ngikuti lah gitu. Sapa sing nyangka kok wong Kolila wong pucuk gunung ya Mas. Di syuting TV untuk program TV kan nggak nyangka juga. Betul. Jadi dari Kabupaten Pati juga kan lebih mentereng kabupaten-kabupaten sebelah ya. Nama Pati sendiri kan awalnya dulu kan nggak, wah Pati dari mana? Pati itu sebelah mana? Kadang ketika saya keluar kota pun dari mana Mas? Dari Pati. Pati itu di ngono kan. Kadang sakit hati gitu. Iya. Lebih terkenalnya Kudus. Lah Kudus, Jepara kan lebih terkenal, udah jadi dan lain sebagainya. Ini memang PR kita bersama lah, gimana caranya kita ngangkat daerah kita. Pati, ya. Betul. Kalau Mas Hajar sendiri melihat perkembangan perkontenan di Kabupaten Pati, itu gimana Mas? Ini hari banyak sih komunitas perkontenan yang jenengan bilang tadi atau kita perkerucut lagi jadi komunitas YouTube ya. Oke, komunitas itu YouTube. juga udah ada anggotanya, udah banyak. Itu sudah mulai rame ya Mas ya? Kalau kopdar pertama itu seingat saya 2018 sudah mulai kopdar. Itu ya. Jadi komunitas YouTube dikumpulin itu. Ternyata ada banyak. Dan di grup Facebook itu ya, saya jarang buka Facebook tapi pernah lihat itu ada 10.000 anggota lebih yang masuk di komunitas YouTuber Pati. Lumayan ya? Ya lumayan sekali itu. Itu maksudnya anggota aktif atau anggota yang memang dia pengen cuman tahu atau gimana itu? Mungkin bisa jadi yang konten kreator atau yang punya konten mungkin 10% atau 15% dari 10.000 orang itu mungkin. Artinya sisanya yang punya keinginan untuk ke arah sana berarti ya? Iya, karena sekarang itu orang latah ya, positif ke YouTube gitu kan. Bahkan itu juga artis-artis, pejabat-pejabat itu kan kemarin juga rame. Wah ini gawe konten ini mesti apa nyapres itu juga ada. Gitu. Ya. Karena disitulah kita bisa meluapkan ekspresi kita. Mungkin bikin YouTube karena udah jengah dengan acara di TV gitu. Maksudnya dia lebih ekspresif. Kadang kan ada beberapa artis yang dimana, wah kok nggak kayak di TV-nya ya. Kayak katakanlah artis A di TV kayaknya dia itu kalem, nggak banyak bicara ketika buka YouTube dan dia bikin YouTube. Iya. Selain itu kan juga artis-artis kan juga butuh eksistensi Mas. Iya. Butuh eksistensi ketika di TV dia sepi. Yuk bikin sesuatu di YouTube, entah itu yang positif atau yang kontroversi gitu. Ya. Sama lah kayak ini kan, ini nanti di YouTube juga ya? Di YouTube, insya Allah di YouTube. Kita tayangkan di YouTube. Itu. Akun lain. Itu akun lain. Oh iya. Unofficial. Ini nanti berarti video pertama ini? Ya untuk konsep ini baru pertama ya. Tapi sebelumnya udah ada video. Sudah banyak. Udah banyak. Wah kita jarang. Ini yang ya sering-sering lah main Mas. Saya tertarik tadi yang Mas Hajar bilang bahwa banyak artis-artis yang latah ketika wah famous YouTube. Mas Hajar mengira itu hal positif atau negatif gitu Mas? Selama kontennya mendidik, edukatif, memotivasi, ya harus kita dukung. Tapi nek kontennya cuma sewu, prank, settingan, kayak ngono kuwi ya mbok ojo lah ya, kita itu harus mengedukasi penonton juga kan. Jadi sebenarnya nganu Mas, nek seusia anak-anak remaja lah ya, anak-anak remaja itu kan pola pikir mindsetnya kan terbentuk karena apa yang dia lihat. Betul. Nah yang dilihat itu media sosial, yang dilihat di TV yang ngono kuwi, neng media sosial yang ngono kuwi, ya wes dadine ngono kuwi. Ya ngono kuwi dadine kan. Tayangan sing edukatif, sing mendidik gitu loh. Kayak IPMAFA ini kan.
Mas Khairul memang selalu mendidik gitu. Siapapun, mantap. Ya mendidik lah gitu. Rencananya. Oh ya, jadi kan PR-nya untuk kita ini kan gimana caranya menyampaikan yang baik-baik, tapi masyarakat tuh bisa menerima gitu. Ini kan yang jadi PR susah ini Mas. Sedangkan masyarakat ini hari katakanlah kita itu butuh guyon gitu. Kita ini sudah capek lah melihat fenomena-fenomena politik lah, ekonomi lah, apalagi COVID sekarang ini nggak selesai-selesai. Ada varian-varian yang berevolusi terus. Ini kan juga masyarakat mumet gitu ya. Harapannya ketika melihat media sosial kan yang seru-seru, yang lucu-lucu. Tapi kan juga di samping itu kita juga harus tetap mendidik. Nah ini Mas Hajar mensiasatinya gimana Mas? Mungkin dalam kontennya jenengan atau dalam... Iya, pada dasarnya yang saya tahu nih ya, yang saya tahu itu banyak penonton itu di Indonesia. Itu kalau sesuatu lebih kental dengan nuansa pendidikannya, apalagi dibungkus dengan sebuah keformalan, formal maksudnya yang resmi gitu. Sing kaku dan lain sebagainya. Itu penontonnya tidak sebanyak ketika dibungkus dengan guyon-guyon gitu kan. Karena orang nonton YouTube kan dia mengeluarkan paketan, dia mengeluarkan data, pasti kan pengen guyu, pengen terhibur gitu. Kecuali kalau dia nyari pendidikan mungkin ada tugas dari sekolah kan beda lagi ya. Nah, pengennya yang menghibur, yang melucu gitu. Dan banyak juga penonton di Indonesia itu mbah di YouTube, mbah neng fanspage, neng Facebook, iku mesti nek kontennya adalah mohon maaf ada unsur 18+, apalagi thumbnailnya ada ini judulnya memicu kayak gitu ya, ada ininya kelihatan gitu ya. Penontonnya mesti wakil Mas. Ada apa gitu? Itu kan bisa menjadi PR kita semua, menjadi PR orang tua yang mendidik anak, orang tua yang memantau media di rumah, guru di sekolah, guru ngaji di musola dan sebagainya seperti itu. Itu yang kalau sebagai konten kreator tunggal itu nggak bisa menyelesaikan kegelisahan itu. Itu harus semua bersama, semua stakeholder harus terlibat di situ. Berarti lebih ke kesadaran bersama ya Mas. Maksudnya kita nggak bisa. Ya pendidikan anak sejak kecil, terutama orang tua Mas harus benar-benar mantau gitu. Harus benar-benar mantau. Soalnya anakku dewe yo ngalami juga ketika yang viral dia megang iki nonton yang itu juga 18+. Enggak. Kira gitu ya maaf. Yang waktu viral saat itu. Oh gitu. Nah, habis itu dia ke belakang saya lihat di rumah. Ini anakku ngapain gitu dia lupa. Dia mukuli pohon pisang, Mas. Oh, salah dari Binjai. Salah dari Binjai. Oke. Terus main juga yang ini juga. Yang waktu itu kan demam Squid Game itu ya. Terus dia lari-lari terus dia ada temennya yang kayak gini. Terus dia berhenti tak itu kan ternyata efek media sosial itu menyerang kepada anak-anak balita, Mas. Makanya banyak orang tua juga yang gelisah ketika anaknya nangis, yang bisa menenangkan HP. Iya juga sih, benar. Dan HP juga yang membuat anak nangis ketika paketannya habis. Serius itu. Itu memang terjadi di. Dan HP juga yang membuat orang tua nangis karena beli paketan susah. Ya. HP lah yang membuat orang tua punya kegelisahan dengan anak, dan HP lah yang membuat orang tua mendapatkan rezeki. Anak medsos. Mas Hajar sendiri tipe orang tua, ini kalau dikaitkan dengan itu ya, anaknya jenengan, tipe orang tua yang ngeloske anaknya deleng HP atau bagaimana Mas? Atau harus ada pengawasan jam berapa sampai jam berapa gitu, gimana? Ya tetap diawasi Mas, kalau balita tetap diawasi, nanti ketika dia udah katakanlah 15 tahun ke atas atau 17 tahun ke atas ya silahkan. Karena saya juga pernah baca artikel anaknya Mark Zuckerberg, anaknya Bill Gates juga gak main medsos Mas. Oh gitu. Anaknya Bill Gates itu, anaknya Mark Zuckerberg itu nggak diperbolehkan pakai HP itu. Sampai orang-orang yang emang kaya raya karena
ini. Oh, itu bisa jadi salah satu ikhtiar kita ya. Iya. Bisa, siapa tahu bisa jadi kayak beliau-beliau kan ya. Sama aja itu kayak Lewat jalur ngelarang anaknya main HP. Iya. Kayak di Jepang sama Korea itu kan penghasil mobil ya. Penghasil atau pembuat produk mobil. Ya. Ternyata orang-orang di sana juga lebih ke bersepeda kok. Padahal itu negara penghasil produsen mobil terbesar. Justru kita orang Indonesia ini yang Malah mengkonsumsi produk mereka yang bahkan mereka sendiri jarang memakainya di negaranya gitu ya. Wah, iya juga sih. Iya. Tamparan keras buat kita semua ya. Tapi kalau aku ngajari anakku yang juga berlaku di ketika SMA yang saya ajar Mas itu saya pasti menanamkan ke anak-anak sing mbok senengi apa iku nek iso mbok lakoni. Misalkan kue seneng masak, kue kudune sok ben aja dadi guru ya gitu. Guru masak? Guru masak? Oh iya. Pokoknya dengan masak itu ya. Siap. Gitu. Kue nek misalkan nih, ini stigma anak-anak sekarang kan doyan ngegame kabeh Mas yo. Oh iya Ngegame benar. kabeh. Dan mesti wong tuane mesti perang mbek anake perkara ngegame. Nek saya enggak, nek kue ancen seneng ngegame tenan. Nah nek seneng ngegame tenan iku ditekoni ngegame. Karena kita tinggal di era saat ini. Berarti Mas Hajar nggak menerima hal tersebut ya? Apa senangnya dia aja Mas? Apa senangnya anak itu? Jangan sampai kita paksa untuk keluar dari apa yang dia suka, apa yang dia hobi. Hobinya bal-balan, aja dikon jadi di luar bola itu kan. Iya, gitu. renang misalnya. Oke, pesan lah untuk teman-teman konten kreator nih. Gimana mungkin mau memulai atau mau mengembangkan atau mau apalah mau dari seorang Hajar Pamuji yang memiliki sampai sekarang berapa subscribernya Mas? Kalau 700.000 lebih, 700 berapa itu? Ya. 100.000 guys. Kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Islandia aja menang subscribe. Tambah sombong ya. Kan ini narasumber. 700.000 ya, berarti pendapatan berapa itu Mas? Kalau ya pendapatan relatif per bulan itu beda-beda. Oh berarti beda-beda ya? Beda-beda. Berarti nggak Beda-beda. stagnan. Tergantung apanya kalau pendapatan? Tergantung kalau boleh tahu ini. Tergantung penonton sih. Kalau penontonnya banyak maka kemungkinan iklan yang masuk juga banyak. Kan gitu. Oh. Ketika subscriber jutaan dalam 1 bulan penontonnya dikit, ya belum tentu dia dapat gaji. Nggak ada yang nonton nggak dapat gaji, nggak ngonten nggak dapat gaji. Kadang kita ngonten pun juga belum tentu ada yang nonton. Belum tentu yang ada nonton yang banyak. nonton. Ya, belum tentu yang nonton banyak gitu. Jadi pesan untuk teman-teman yang konten kreator baru, yang baru ya Mas, baru dulu. Yang baru memulai, saya garisi lagi yang baru memulai. Nek kowe nggawe YouTube, ngisi konten YouTube, mindset kita jangan sampai AdSense. Jangan AdSense dulu. Jangan AdSense dulu, jangan duit sih. Yang penting seneng sih gitu. Berarti mengalir aja dulu gitu. Mengalir aja dulu. Pokoknya mindsetnya jangan duit. Duit itu nomor 16, nomor 17. Kecuali nek channelmu wis gede, lah baru duit itu nomor 3. Datang sendiri. Enggak, maksudnya mindset kita uang itu tujuan nomor 3, nomor 2 kan gitu. Pokoknya nek sing pertama lagi gawe, tujuannya aja duit. Tujuannya aja, yang penting seneng. Nek senengmu karena musik, gawe konten musik, aja gawe konten film. Nek senengmu kamu punya kemampuan bikin konten film, ya gawe konten film, aja gawe konten musik. Pokoknya sesuai passion sing kita senengi. Karena semua konten itu pasti ada pasarnya, semua konten pasti ada penontonnya. Oke, berarti jadi berdamai dulu dengan diri sendiri. Iya, berdamai dengan diri sendiri dulu. Dan juga kita sebagai konten kreator, kita bikin konten itu ada sesuatu yang lebih menjanjikan ketimbang di AdSense, yaitu offline-nya. Apanya? Offline. Di luar dari AdSense itu. Misalkan saya kan juga ngalamin nih. Saya dapat AdSense itu nggak banyak lah ya dari YouTube, tapi di luar dari YouTube saya dapat sesuatu. Misalkan karena kita udah punya nama ya. Oke. Misalkan ada yang endorse, gitu kan. Oh iya. Terus kemudian ada dari kontrak dengan lembaga-lembaga tertentu. Dari lembaga-lembaga tertentu, bikin konten di sini. Dan itu lebih banyak Mas dari lebih banyak offline-nya atau online kalau
dirata-ratakan. Lebih banyak offline-nya, Mas. Lebih banyak offline-nya. Jadi Makanya yang saya ceritakan tadi yang pesulap tadi loh, teman saya yang hipnotis itu. Offline-nya jauh lebih banyak ketimbang yang di agennya itu. Agen nggak usah dipikir. Fokus nama karena pepatah wong Jawa nek jenengmu gede, engko jenangmu teko. mantap. Studi lamel lagi. Asen itu sidik, makanya nek konten kreator anyar, nek curhat be saya ngasih saya saranku ngene. Nek kowe nggawe YouTube perkara duit apa nek kowe nggawe YouTube karena pengen jadi pekerjaan, alok buat gawe liyane. Nek kowe nek nggawe YouTube perkara kowe seneng. Perkara untuk mempromosikan daganganmu, lanjut. Gitu. Tapi kalau tujuan utamanya kan banyak yang wah aku pengen bantu ibuku, aku pengen jadi YouTuber, buat gawe liyane. Gitu. Susah ya itu ya. Kalau kayak gitu dari awal niatnya untuk mindsetnya udah salah. Susah. Ketika kalau nanti YouTube udah gede, maksudnya channelnya wis gede, seperti yang tak bilang tadi. Nah baru fokus ke itu tadi. Karena tak selamanya penonton itu ada terus, Mas. Kan mesti ada musim-musiman. Kalau kontennya seperti yang saya alami sendiri, dulu penonton saya banyak, sekarang juga turun. Teman-teman yang lain juga gitu. Penontonnya dulu tinggi-tinggi sekarang turun. Dan sebaliknya ada juga penontonnya dulu itu ngerintis nge-YouTube 2 tahun gak ada penontonnya, saiki penontonnya tinggi, itu juga banyak sih. Jadi nggak selamanya bisa eksis itu. Iya, kecuali kalau kita punya kemampuan atau punya dagangan sesuatu yang kita jual, bolehlah kita YouTube itu sebagai sarana. Nah contoh nih, saya dulu itu pernah nyari bibit tanaman sayuran itu sampai ke Sleman, gara-gara apa? Nonton YouTube. Ya dari bibit itu nonton karena nonton YouTube. Setelah tak parah nih, gue yo B aja, Mas. B aja. Gue B aja. Tapi terlihat itu sangat bagus dan ternyata hidroponik ya waktu itu di sana juga ramai, juga sukses, juga apa namanya pendapatan di luar adsense sangat melimpah. Dia jual apa? Dia jual pupuk. Akhirnya dia bikin pupuk. Dia jual bibit. Pupuknya pun bervariatif. Dia jual media tanamnya yang dari peralon itu. Hidroponikan itu. Mungkin nek beli regane 10.000 didol dadi 100.000. Nah, itu siji. Dan yang paling menjanjikan adalah dia bikin seminar online. Nah itu. Jadi sing teko sing pengen gabung bayar. Misalnya bayarnya 80.000 untuk bimbingan. Iku nek wong siji, nek wong sak Indonesia, Mas. Iya. Piro. Jadi adsense enggak usah dipikir. Jadi yang kita jual adalah sesuatu yang unik itu tadi. Yang apa ya? Jadilah diri sendiri untuk berbeda dengan orang lain gitu ya. Dan alat atau tool nek apik sih luwih apik, tapi nek yang kita punya yo kita bisa memanfaatkan. Jadi nek ana sing alasan aku pengen gawe konten yang aku gak duwe kamera. Itu faktor paling tapi bukan yang utama. Karena saya dulu dapat 250.000 subscriber, konten saya masih pakai HP, Mas. Masih pakai HP dulu? Pakai HP saya. Oh. 250.000 subscriber, ono rezeki lagi tak tokokno kamera. Iku pun second. Gitu itu pun second dari kamera siji. Oh, artinya tapi konten saya sebelum itu film. Ketika konten film saya baru upgrade kamera second itu. Kadang kan banyak yang nekat nih, Mas. Dia baru mau mulai. Terus langsung wah dia modal bareng alat gitu kan. Alat pokoknya 2 alat sih lighting lu dan lain sebagainya untuk nekat memulai itu. Dan jadi ada aku pengen gitu tapi gak 2 alat. Ada banyak yang kayak gitu. Sempat iya aku mau kalahkan kemauanmu ditingkatkan aja lah. Kemauan ditingkatkan aja. Nanti kemampuan datang sendiri. Nanti kemampuan akan mengimbangi lah. Oke. Iku wis prinsip hidup. Luar biasa nih Mas Hajar, tepuk tangan loh. Iya, sepi-sepi ae wis ngantuk. Kayak didongengi. Ya memang untuk pesan mereka ini, Mas. Itu semangat loh. Kehidupan. Oke, mungkin itu dulu Mas. Siap. Dari kita. Terima kasih banyak sekali lagi Mas Hajar sudah mau main di rumah kita, studio kita yang ala kadarnya lah Mas lah. Ya. Tapi yo ojo pisan-pisan tok rene meneh esuk go koncone liyane artisnya. Nek pengen iki kok channel-e rame ngundang sing kontroversi ya Mas. Mesti rame iki.
Tekakno sapa. Ya. Serius, ketika jenengan ngundang Pak Ganjar di sini dengan ngundang iki sing gak viral sapa sih? Siapa yang lagi viral? Iku sing iku bapake pane almarhum iku. Oh, Wah, iya. mesti rame kuwi. Serius iki. Serius, mesti rame kuwi. Karena aku dewe pun juga itu punya konten. Ketika saya ngobrol dengan Iqbal, waktu itu saya pernah ngobrol bareng di konten saya dengan Dodit Mulyanto, stand up komedian. Penontonnya kayak Iqbal loh, Mas. Mana ya Mas ya? Iya. Serius cek di YouTube kalau enggak percaya. Karena subscriberku kan yo subscribe karena ada Iqbal, bukan karena ada Dodit. Ada Dodit. Oh, gitu ya. Berarti setelah ini Iqbal langsung lah. Oke, makasih Mas Hajar, ojo kapok-kapok rene-rene Mas. Sehat selalu, rezekinya lancar ya Mas ya. Salam buat Dek Gio sama satu lagi siapa? Bumi. Bumi dan Gio. Ya, Gio, karena saya ngajar geografi anakku Gio. Dan adine namanya Bumi. Gio artinya bumi. Oh, gitu ya. Ya, sebagai wujud syukur karena dengan itu saya hidup ya gitu. Mantap. Kalau masih ngajar elektronika kasih nama Elek. Elek. Jurusannya apa? Ekonomi syariah. Saya ekonomi. Ya, kasih nama Eko. nanti anaknya Eko kan nama. Adiknya jenenge Syariah. Iyalah. Kalau dengan itu rezeki kita mungkin dilancarkan sebagai wujud rasa syukur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Nadila ya? Iya. Yang di Ipmafa TV itu? Iya. Aku mau kuliah di Ipmafa dong, Mbak. Cara daftarnya gimana ya? Oh, mau daftar di Ipmafa? Caranya mudah kok. Kamu bisa daftar via online. Caranya, cukup klik web info.pmb.ipmafa.ac.id, klik pendaftaran dan isi formnya. Setelah itu, upload semua berkas kamu dan kamu bisa langsung ikut ujian online. Lalu, tunggu aja deh pengumumannya. Ada penjelasan yang lebih mudah nggak? Tentu saja. Ada 3 langkah untuk pendaftaran secara online. Langkah yang pertama, buka web info.pmb.ipmafa.ac.id, klik pendaftaran dan isi formnya. Langkah kedua, upload berkas persyaratan yang meliputi scan ijazah, scan KTP, scan pas foto background merah, dan bukti transfer. Kemudian, admin PMB akan segera menghubungi dan mengirimkan link ujian. Langkah yang terakhir, tunggu pengumumannya. Selanjutnya, aku bakal jelasin nih tata cara pendaftaran secara offline. Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung datang ke kantor TU Institut. Setelah itu, scan kode QR yang tersedia, isi formulirnya, dan serahkan berkasnya. Setelah itu, tunggu aja, admin akan segera menghubungi kamu. Jangan lupa ya, tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku di kampus Ipmafa. Nah, itu tadi tata cara mendaftar di Ipmafa. Yuk gabung di Ipmafa, kuliah yes, ngaji oke.